Kira-kira pertama jadi kan pantai semua. Apa saja tentang itu dia mencatat. Ya kak ya. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Siap kakak? Siap, dadah. Iya. Oke, kita hari ini kita mengadakan apa nama observasi atau penelitian namanya ini ya. Kunjungan menjelajah kota ke kantor camat Padang Utara ya. Ya bersama kelompok Rasunan Said. Ya bersama-sama di kita sebagai tugas dalam pengambilan dari kota Solo. Saya Abrizilna Karina dari Solo. Saya Kak Iya dari Kuarcap 13 Kota Bukit Tinggi. kakak yang gagah di belakang lah. Kak Bobby Pesel. Lebih pesisir selatan. Iya. Ya Yang kakak membawa kita? yang apa pada hari ini nakoda kita. Iya. Bukan sopir, janganlah saya sopir. Bagaimana kak? Dari rumah Kak Pusdik. Jemput kemana? Iya, ya kita ke Pusdik. Yang tidak ikut tentang Sirwan. Sirwan siapa? Lagi sakit ada yang menurutkan ya? Iya. Lagi Sama Nartirwati. Ada kita kena musuh. Awas. Terus. Undi ya, lewat gua udah. Deh, aku sekadang kau udah lewat kau. Kereta api. Allah. Tutut. Siapa anda ikut? Wah, naik kereta tuh, tinggal tutup sekolah. Ya. Turun nak di Basko. Iya, turun di Basko. Turun nak di Basko. Oke. Kereta bandara ini. Sama dengan Kabupaten Majijaya. Majijaya Langang. Majijaya waktu yang Di Kabupaten Majijaya itu hanya kita warganya. Itu Kak Robi tidur di belakang itu. Iya Kak. Halo kakak yang ganteng dari pesisir. Jangan galau, nanti saya bantu menyelesaikan tugas ya. Iya, Ngapain dipikirkan? selalu beralibi surangnya. Iya. Kayak orang yang banyak sih ngerajuan. Tapi kadang malam surang saya ngerajonya. Kita berdua nak surang-surang ngerajuan. Surang saya malamnya. Nggak ada yang Kita dalam perjalanan ya kunjungan ke Camat Padang Utara dalam rangka kita mengikuti pelatihan KPL ya, kursus pelatih lanjutan ya di Kuarda 03 Provinsi Sumatera Barat. Ini kita kelompok dari kelompok Rasunan Said mengadakan beberapa kunjungan dan banyak kegiatan-kegiatan yang berupa ujian untuk kelulusan dari KPL ini. Kalau untuk narsum seminar ini tergantung dia S1. Ayo kita ke Kuarda. Kuarda Kalau 03 Barat kayak dari Kak dari Suara Padang. Sumatera Barat. 500 meter, belok kanan ke Jalan Belanti Raya. Kita perlu transport. Kalau Ini Kak nampaknya. Ini kantor camatnya ya. Iya. Kita masuk Kasih kunjungan. Kita kunjungan kantor camat. ke camat. Ya, aduh. Jadi kita ngisi ke Pusdiklat aja ya. Pusdiklat aja. Pesisir. Di parkir. Jadi maksudnya tidak dulu. Enggak kena kunjungan kita apakah mungkin dia akan Kita sudah berada di kantor Camat Padang Utara dalam rangka kunjungan di lapangan dari tugas daripada KPL ya, kursus pelatih lanjutan pembina pramuka ya. Dalam ini Oke, rombongan kita pada hari ini bersama-sama dengan kakak pembina, kakak pelatih
di acara pelatih hebat, acara KPL di Korda 03 Provinsi Sumatera Barat. Dan hari ini berkunjung ke kantor camat Padang Utara. Ya. Nah, kita menjelang kegiatan kita minum dulu ya, minum bersama dengan kakak-kakak pelatih dari berbagai 19 kabupaten kota. Mie goreng merebus. Corona ini Pak? Sekcam. Pak, Bu Sekcam. Oh, Bu Sekcam. Kita tadi kan di mana kan? Di TV-nya apa? Lah lagi baru-baru dia. Inisiatif. Tadi mesti nak phone nak. Ibu kasih Yesus. Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami Pak Camat, Kecamatan Padang Utara, kasih Yesus, kakak sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengucapkan alhamdulillah wassalatu wassalamu dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak Camat, dalam status kami di Prongka itu kan membawahi ranting kecamatan disebut dengan istilah Kamawiran, ketua majelis pembimbing ranting. Jadi kami perkenalkan Mbak, kami kok sebetulnya sedang praktek lapangan. Di kelompok kami itu ada 6 orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, juga kursi harian ya. Kemudian Pak Rudi dari Sisir, Bapak yang ganteng lah, Pak Das dari Sulawesi Selatan. Kemudian Bu Kak Karina. Dari Bukit Tinggi. dari Salunto. Jadi kami tertarik Pak Kamo sama Padang itu kan termasuk zona merah dengan isu negara transparan. Jadi tentu zona merah apalagi secara demografi kan tidak pantai. Ini apa potensi untuk terjadinya gempa dan yang berpotensi tsunami itu tentu dalam hal itu kami mohon informasi dari Pak, mungkin sifatnya tidak terlalu formal tapi minimal dari informasi yang disampaikan Kom mungkin bisa kami coba susun dalam bentuk narasi proposal segala macam tentang kegiatan-kegiatan, karena memang Prongka itu sendiri ada program yang lebih berorientasi kepada penanggulangan bencana. Dan di atas penanggulangan bencana ya mungkin dari kegiatan mitigasi bencana. Dan itu sangat relevan rasanya bagi kami untuk mencoba melakukan observasi ke daerah-daerah yang memerlukan. Jadi menyampaikan di Padang Utara kok terkait dengan bibir pantai, kemudian ketinggian dari permukaan laut itu akibatnya akan sangat luar biasa.
itu Pak yang bukan apa minta informasi. Pertama, apakah secara apakah sudah ada program atau perencanaan dari pemerintah kecamatan untuk melakukan upaya mitigasi bencana? Kalau ada, mungkin dalam bentuk apa? Mohon maaf lambat menunggu kakak karena ada kegiatan dari bulanan harus menjadi karena di absen satu persatu ya unsur pimpinan tuh di Inggris tuh yang hadir Izin ke mereka Pak. dan kepada tsunami itu juga melibatkan sekolah-sekolah yang ada kita masuk SMP 25 yang lebih dekat dengan kita. Ini ada SMA 1, kemudian ada SMK 5, SDA. Nah, dilakukan semacam simulasi pada tsunami. Jadi siswa-siswa dilibatkan. Berarti memang rata-rata masyarakat lah tahu tentang isu kesejahteraan soalnya. Kalau mereka sudah Tahu. yang tahu dengan media sosial pasti Iya. tahu. Dan itu kan latihan kesiapsiagaan itu minimal dalam setahun itu 2 kali nggak salah. 2 kali Pak. Kemarin bulan April kita juga sama PBD juga sudah melaksanakan simulasi gempa dan tsunami di sini. Kemudian baru akhir bulan kemarin tanggal 30 juga ada di sekolah-sekolah dilibatkan dalam hal melakukan simulasi tersebut. Tentunya yang permukaannya juga dilibatkan. Iya, jadi berarti komunitas sekolah aja Pak. Nah, kalau masyarakat apa? Masyarakat. Kalau yang apa itu masyarakat. Ikut. Yang bulan April itu ke masyarakat. Kalau yang bulan apa nih sekolah. Berarti Dan jalur evakuasi sudah ada Pak. jalur Bekasi Sudah ada Pak. kalau yang Sudah diberi label Pak. Kapanisasi ada kalau lagu itu kan sudah lama, namun lagu itu kadang-kadang perlu perawatan juga, ada yang perlu diperbaiki karena anggaran belum ada gitu kan. Tapi kalau rambu-rambunya dari BPBD itu sudah bikin rambu-rambunya. Dan untuk evakuasi pun sekarang untuk daerah sini tentunya banyak evakuasi yang vertikal. SMP 25, SMA 1, SMA 5. Karena seputaran Padang Utara ini kan banyak shelter yang sekolah, yang sekolah. Kalau yang shelter yang dibikin khusus itu ada di Ulak Karang Utara. Ada satu itu dari Sumatera Padang Utara. Yang satu yang shelter dibikin khusus. Sekarang shelternya bisa dipakai. Ya berarti memang shelter sebagai titik kumpul aman ya. Tempat evakuasi sementara. Sementara. Ya. Menarik barangkali ketika itu dilakukan, cuma karena awak di Padang Utara awak punya barang keluar Pak? 7 kelurahan. 7 kelurahan. 7 kelurahan yang jumlah penduduk Sekitar 59.000. 200.000. Rata-rata pencarian penduduk awal. Karena sini kan banyak juga orang kantoran, banyak usaha. Pendatang dari luar, Ya, pastinya karena kemarin. kalau yang di posisi partai mungkin ada yang nelayan, dagang. Kemudian ada nggak Pak semacam program, apakah pemerintah maupun stakeholder membuat kampung siaga bencana lah namanya atau apa lah sebagai pilot project perubahan perilaku masyarakat. Kalau untuk Gambaran. kelurahan yang sudah diakui UNESCO terhadap mitigasi bencana ini kelurahan Lomlanti. Belum nanti ya. Jadi masyarakatnya sudah terbiasa. Siap, ya. Kemudian untuk simulasi mereka sudah siap. Ini sistem itu dikelola oleh BPBD. BPBD. Ini. Setiap tanggal 26 itu dicoba. Untuk yang tahu datanya BPBD mana yang bagus, mana yang Pengadaan aja. Cuma masyarakat tahu Pak dengan LWS itu. tahu. Ketika harus siap-siap evakuasi. Karena seringnya itu sebelum berbunyi kan ada semacam arahannya, Bawah. ini hanya tes yang sudah direkam. Iya. Kalau WWS sesuai dengan kearifan lokal kenapa selain dari kabur atau bentuk memang nggak seluruhnya terjangkau ke Ya.
Ya kalau ya paling arah kalau memang ada pos ronda paling itu ya, kayak bisa dibunyikan. Kan sound system masjid masalah kan banyak tuh. Cuma kan pas ketika gempa itu kan pasti krodit, aliran listrik terputus segala macam, kan nggak bisa begini ya. Kalau seandainya elektronik yang berarus listrik itu yang bisa digunakan. Sebenarnya dulu untuk masjid itu ada istilahnya dulu nggak salah pasca gempa Aceh itu kan ada upaya-upaya mitigasi. Seperti kalau angin ada ini menumbang bongkar atap masyarakat ada juga. Ya kemudian kan namanya ada bojang yang kencang dari pohon, kemudian ada atap masyarakat yang bukan bulan kemarin ada satu atapnya nanti di pantai kan. Padang Taras satu kecamatan. Kalau di kepramukaan di tingkat kecamatan itu kan namanya kuartir ranting. Wadahi beberapa gugus depan seperti yang Pak Camat sampaikan tadi, ada SD SMP 5, SMP 25, SMA 1, termasuk MAN MTS yang di Gunung Pengilut. Kira-kira kalau secara strukturnya camat berarti kan otomatis Bapak adalah Kamabiran, Ketua Majelis Pembimbing nanti. Nah, selama kepemimpinan Bapak, kira-kira Bapak melihat seperti apa kegiatan kepramukaan di wilayah administrasi Bapak? Ya, untuk kegiatan kalau secara masif memang ada, cuman ketika ada lomba-lomba atau apa namanya kita aktif, alhamdulillah kadang-kadang Masuk aktif ada Ramum. Sejak kami di sini, saya kebetulan nggak tahu, udah 2 kali dapat piala bergilir. Prestasi ada. Ya, itu memang banyak bantuan dari Man juga ada, banyak dari SD, SMP gitu ya. Berarti kalau tim kayak santai apa SMA 1. Enggak. Oh iya, SMA 3, SMK 5. Kalau SMP pada Mas? SMP 25. Swasta 7. Tujuh Ada yang swasta juga. Iya. Dengan madrasah MTS. SD Banyak. 21. SD termasuk aktif ya. Namun susah kita merangkulnya kan di Tidak ada perpindahnya kewenangan SMA, SMK, SLB ke provinsi. Memang agak sedikit miskomunikasi, tersendat karena mereka jalurnya langsung ke provinsi. Padahal kalau secara kepramukaan tetap Warcap itu Kota Padang, Warannya tetap Padang Utara. Hampir semalam kami juga mendiskusikan itu di pelatihan bagaimana kembali merangkul Warcap, Waran, Warda. disuarakan Kak. Iya, itu sudah kami sampaikan kemarin. Kalau boleh tahu Bu, yang gugus depan yang sekolah luar biasanya berapa ya Bu? SLB kita Yang di bawah SLB gitu. SLB kita ada 3. 3 ya Bu. Cuman itu tadi kalau udah wilayahnya udah Iya. di provinsi. Berarti yang 3 itu swasta ya Bu ya? Kita nggak ada yang negeri. Iya, yang negeri itu kalau nggak salah tuh di Lubuk Baya 1, lalu di SMP Negeri 1. Kadang yang di ya, Padang Sarai 1, lalu di Pemani. Iya. Cuma di Padang ini cuma 2, SMP Negeri, SMP Negeri 1, SMP Negeri 2. Tetapi kalau SMP swastanya tuh sangat menjamur ya Bu ya. Ada lebih 40 SMP di Kota Padang saja. Iya. Nah, Kak, di mana? Iya, terima kasih Bu. Iya Pak. Nah ini Pak, tanya Ya boleh. Nih tadi mengenai upaya dari menyikapi dari isu-isu tentang mitigasi bencana megatrust kan. Mungkin dari kejadian-kejadian itu ada yang perlu dirisaukan mungkin ya Pak. Seberapa persen sebetulnya kecemasan dari masyarakat terutama dalam menghadapi isu-isu ini Pak. Dan adanya mengidentifikasi persentase kecemasan timbul kemudian program yang
bisa memberikan keselamatan bagi masyarakat. Yang pertama. Yang kedua nih kata terakhir nih udah kan dari pertanyaan teman. Kemudian yang tadi disampaikan kan sudah ada gudet-gudet terutama yang SMA ini tidak bisa bergabung dengan Farcap atau Koran. Jadi tidak terfokus pada provinsi. Sudah ada dari tingkat SD, SMP dan SMA itu sebenarnya sangat bersemangat untuk kegiatan pramukanya. Seperti yang dibilang, Man sangat berkontribusi di Kuaran Padang Utara. Nah, untuk prestasi yang patut kami banggakan, alhamdulillah kita terpilih ada 16 orang untuk seleksi Garuda, menerima paling banyak sepertinya. Kemudian SMP 7 3 orang untuk dari penggarap. Nah, itu prestasi kita yang terbangun di Kuaran. Bagi kami alhamdulillahnya termasuk yang SMA negeri di kami termasuk yang aktif. SMA 1 aktif, Man apalagi, dan SMA 3 dan termasuk memang berprestasi. Yang tadi SMK mungkin itu belum ini dan memang segala bagaimana nanti dalam notifikasi kebencanaan ini untuk penduduk atau sahabat disabilitas mungkin ya Bu ya, untuk menghadapi sebuah bencana itu tentu ada upaya yang dilakukan oleh kecamatan. Bagaimana sahabat disabilitas ini di saat terjadinya bencana itu, karena kita tahu mereka rentan sekali ya Bu ya, dari hambatannya seperti tunanetra, tunarungu, atau malah ada yang autis ya Bu ya. Jadi kita ingin tahunya nggak kira-kira ya Bu ya di kecamatan Bapak untuk penduduk disabilitas, sahabat disabilitas, bagaimana supaya inklusifnya begitu ya Pak ya. Apakah ada petugas dari kelurahan, dari kecamatan sini yang contoh kalau terjadi bencana menemukan korban itu tunarungu sudah, atau bekerjasama dengan SLB yang ada di sini, karena memang kita inginnya sahabat bisa berdaya itu Kak Lingkungan sosial. iya belum ada di kecamatan. Kemudian untuk di Itu responsifnya juga masyarakat yang umum ya, kalau yang tidak ada rumah. Jadi kan banyak juga orang-orang kantoran. Baru-barunya alhamdulillah ada keterlibatan masyarakat di situ. Untuk bencana lain, alhamdulillah belum ada. Ya. cukup responsif. Jadi terakhir nih Pak, Bu, pesan-pesan, harapan-harapan, himbauan-himbauan khusus bagi Pramuka dalam membantu upaya mitigasi bencana ataupun mengaktifkan kembali kegiatan kepramukaan di gusupan-gusupan yang ada. Boleh kan? Karena berlangsungnya bisa bersama. Iya. Jadi mungkin karena kita juga dulu waktu sekolah juga terlibat dengan pramuka, merasakan sekali antusias pramuka dan visi-misi ke depan pramuka kan bagus untuk generasi muda khususnya. Minimal kemandirian dan empati itu tadi bisa tumbuh dari pramuka. Nah, jadi memang kalau bisa, karena program ini karena ada Kuarda Kuaran kan gitu. Jadi misalnya kalau menjadi ini, tapi itu juga kita itu bagus kan gitu. Jadi mungkin karena itu pula kita di sini ada yang aktif sekali, ada yang tidak sama sekali dulu. Jadi wajib untuk pramuka sekarang jadi pilihan gayanya ekstrakurikulernya pramuka. Jadi mungkin kalau memang masih akan bisa kita pramuka eksis seperti dulu. Jadi memang sentuhannya dari Kuarcap itu ke Kuarannya ada gitu. Yang mungkin kalau sekarang kan istilahnya apa ya, oh ada kegiatan Pejabat pemangku kepentingan dan perlu juga diberikan semacam orientasi ke macam kita tentang apa sih pramuka itu mungkin bisa sama, sehingga nyambung ya Bu.
kegiatan. Terima kasih. Iya, Pak. Mungkin kesebanyak kami kajian kami mengganggu sebetulnya, tapi karena ini ya bagian dari penggalian informasi, bagi kami mencoba menyusun konsep nanti yang mungkin bisa juga nanti dikembalikan kepada pemangku kebijakan atau tidak, itu akan sangat tergantung pada follow up-nya. Tadi kami ucapkan terima kasih atas penerimaan Pak Camat, terima kasih sudah menyediakan waktu, fasilitas untuk menerima kehadiran kami. Yang kedua, kami tentu menyampaikan permohonan maaf karena kami ada 6 orang dengan background latar yang berbeda-beda, dengan kearifan yang berbeda-beda juga, mohon maaf. Kemudian terakhir, kami mohon pamit. Setelah ini kami akan keluarga untuk melakukan aktivitas berikutnya. Kami mohon maaf karena kita keterlambatan yang kita pertama, kemudian di sini apa adanya, Biasa. Jadi kami mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang direncanakan pada oleh kakak-kakak bisa berjalan. Itu tadi terlambatan, tapi sudah kami komunikasikan juga dari awal bahwasanya kita wirid yang terlambat dari jam gitu. Nah itu juga semoga bisa membawa aspirasi pramuka dari Kuaran Izin Padang juga Utara. bapak sama ibu kami bisa berfoto bersama Iya. gitu ya, berkenan ya Bu. Jadi Iya. kami sama Indrani sama orang belum pernah di kecamatan. Langsung ke kecamatan. Hanya Jadi pejabat saya di bisa permukaan. nggak